Kali ini saya dipesankan sama Mbak Ani, kita bahas tentang luka diabetes. Jadi kenapa kok sering kalau dulu sih orang-orang taunya gini ya, oh diabetes itu ada diabetes basah, ada diabetes yang kering. Nah ternyata seperjalannya ilmu berkembang ternyata tidak seperti itu. Semua orang diabetes itu memiliki resiko untuk terjadi luka. Nah paling seringnya kaki. Kenapa paling sering kok luka diabetes kelihatannya di kaki? Oh ya karena komplikasinya kayak yang kemarin, yang berapa minggu kemarin ya Mbak? Kalau sama saya kemarin itu 3 mingguan yang lalu kan saya bilang ya Pak, kalau andaikan diabetes tidak terkontrol itu nanti komplikasinya bisa ke persarafan, bisa ke pembuluh darah. Jadinya pembuluh darahnya itu kalau kayak selang di rumah, pipa di rumah, kalau rumah udah lama mulai muncul keraknya. Nah sama, jadi kalau andaikan diabetes itu gulanya kental, terus itu membuat permukaan pembuluh darahnya itu kayak lecet gitulah pokoknya. Nah nanti lemak-lemak itu apalagi pada kolesterol yang tinggi, nanti kolesterolnya juga nempel-nempel, makanya jadi salurannya kecil. Nah kalau salurannya kecil otomatis aliran darah yang ke situ itu bakal sedikit. Nah kalau sedikit berarti nutrisinya ke daerah situ bakal sedikit, maka luka itu akan sulit untuk sembuh gitu. Apalagi kalau kaki itu kan paling bawah ya Pak Bu. Nah terus habis itu jarang diliatin kayak gini tuh. Nah makanya kadang tuh ada yang neuropati. Neuropati itu apa? Jadi ini rasanya ini sering itu yang kayak, dok ini kaki saya kok rasanya kayak ketusuk-tusuk jarum ya, atau kok rasanya kebas, rasanya perih, rasanya koyo gingingan terus. Nah itu berarti memang ada komplikasi ke persarafannya. Nah kalau kayak gitu biasanya apalagi kalau yang bakal kayak gitu, jadinya nanti kayak luka nggak sadar, jadinya nggak tahu, oh loh orang tadi ada darah sekondi, ternyata dari kaki baru pas dicek seperti itu. Jadi untuk orang-orang diabetes disarankan untuk selalu pakai sandal atau sepatu. Nggak boleh itu kayak terapi yang nginjek batu, yang kayak gitu nggak boleh. Yang katanya oh ini biar darahnya ini tuh bagus. Nah itu nggak boleh. Jalan kaki aja, tapi ya itu harus pakai alas kaki. Nah itu tadi sama ini disclaimer dulu ya Bu Pak. Saya di sini bukan untuk menakut-nakutin ya. Jadi habis ini nanti nakuti, walaupun orang belum cek, aku orang belum melu prolamis, dokternya medeni narang ini, kayak gitu. Jangan seperti itu. Makanya sekarang kita harus belajar biar kita bisa kalau bisa kita cegah itu luka-luka diabetes gitu ya Pak Bu. Nah saya sebenarnya udah bikin leaflet, nanti Mbak Ani bakal ngirim ke grup, jadi bisa aja dengan baca Mbak di HP masing-masing. Nah saya cuma bahas sedikit aja nanti Bu. Nah sebenarnya di situ nanti ada gambar, jadi nanti bisa lihat sebenarnya yang namanya diabetes itu terdiri dari berbagai bentuk, enggak melulu yang cekung itu termasuk cuma kayak gitu kok. Luka diabetes itu enggak cuma yang cekung gitu, bukan. Tapi juga awalnya itu ada berbagai proses dulu. Yang pertama, nanti orang pada diabetes itu kakinya itu selalu beresiko, makanya harus dicek itu. Kalau yang tanda pertama itu nanti kalau ada kemerahan, contoh nih ya sekarang kan mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan selalu kalau di depan tanya, Bu ini pakai hand body gitu. Aduh kayak mau pergi kemana aja harus pakai hand body gitu. Enggak, padahal itu fungsinya adalah biar kakinya lembab, nggak kering, nggak pecah-pecah. Karena dengan keadaan yang pecah-pecah itu, kering itu nanti tambah resiko untuk terjadi perlukaan. Apalagi kok terus digaruk pas gatel kayak gitu, nanti moncek. Nah itu awal mulanya bisa terjadi luka diabetes itu gara-gara seperti
seperti itu. Jadi yang pertama, kalau ada tanda-tanda kemerahan. Nah, yang kedua nanti luka grade yang kedua, yang ketiga itu nanti dia yang kedua itu lukanya tapi cuma moncek yang awal sih tetok gitu, nggak sampai lekuk. Nah, yang ketiga itu nanti sampai dalam, terus ada bau-bau yang tidak enak. Yang keempat nanti bisa sampai ada ke tulang, peradangan pada tulang. Yang kelima nanti bisa sampai warnanya berubah tapi cuma sebagian, kayak warnanya keunguan, berarti itu menandakan jaringannya di situ mati karena aliran darahnya tidak lancar. Yang keenam nanti bisa sampai sekaki itu warnanya berubah. Nah, yang kayak gitu perlu amputasi. Nah, terus jadi gini, kalau andaikan nih kasus nih, contoh ada bapak atau ibu yang jalan kesandung. Nah, itu harus cepat-cepat diobati. Biar apa? Biar orang jadi lebih parah. Soalnya ini tadi penyembuhannya susah. Jadi harus ditanamkan bahwa ngecek kaki pada orang diabetes itu sangat penting. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan itu yang pertama, kita bisa pakai alas kaki itu tadi, pakai sandal, pakai sepatu. Yang kedua, selalu cuci bersih kalau habis kegiatan dari luar, cuci bersih, pakai sabun, pakai air sampai bersih, dilapin habis itu harus dikeringkan. Kalau nanti lembab, soalnya resiko jamur. Nanti kalau resiko jamur gatal digaruk, luka lagi gitu nggih. Terus habis itu dihidrodini, bed enggak kering, bed enggak gatal. Habis itu pilih alas kaki yang nyaman. Maksudnya sempit, kalau udah sempit ya ganti, beli baru gitu ya Pak, buang aja beli baru. Terus habis itu kalau kok udah keras bawahnya, cari yang lain. Soalnya tekanan yang terlalu besar pada kaki nanti juga bisa nyebabin tekanan. Terus apa ya bahasanya, halusnya Mbak, kapalan. Nah, bisa kapalan nanti kalau terinfeksi itu, kapalan itu kan nanti terus jadi kering, jadi pecah-pecah loh Bu. Nek terinfeksi bisa jadi luka juga. Makanya nggak boleh pakai sandal yang atos gitu, nggak boleh. Terus habis itu kontrol gula darah itu yang penting. Jangan lupa, kita kan ya ini selalu cek ya obat-obat gulanya diminum. Nanti itu besok April cek HbA1c nya jangan lupa gitu ya. Terus habis itu apa lagi ya? Gunting kuku nih jangan lupa, gunting kukunya sesuai sama garis kukunya ya Pak Bu. Jadinya jangan mepet-mepet banget sama dagingnya. Terus untuk ini kakak putih yang mungkin pandangannya udah mulai kabur, gak jelas, minta tolong lah sama anak apa cucu ya. Soalnya saya pernah ngonangi, ini udah sepuh, udah sekitar 79-an. Nah, tapi memang masih aktif, motong kuku sendiri, tapi memang ada katarak, motong kuku sendiri, ternyata ujung kakinya itu kegunting. Lah gara-gara kaki diabetes tadi nggak terasa sakit, terus jalan, lah kok baru sadar, kok enak genteng, kok ngendi, dicari tahu ternyata dari jempol kakinya. Habis itu perawatan dirawatin sendiri, belum periksa, akhirnya malah harus jempolnya diamputasi. Kayak gitu. Jadinya kalau memang merasa tidak ini, mungkin tangannya udah nggak kuat ya buat motong kuku gitu kan. Kadang ada yang kukunya keras banget ya Pak Bu. Nah, itu kalau memang tidak kuat minta tolong lah sama cucu atau sama anak gitu. Terus ujungnya itu dihaluskan, dikikir nih. Soalnya ya biasanya nek bekas guntingan itu kan agak tajam ya. Nah, itu tuh harus dihaluskan. Nah, terus enak luka piye ya, Dok? Ya udah, kita harus periksakan. Jangan lupa ketemu aja ke klinik. Dok, kemarin itu saya ini nginjek apa gitu, kegores ya. Nah, dikonsultasikan aja ke klinik. Nah, untuk perawatannya nanti ngikut sama dokter yang memeriksa ya.
Soalnya setiap tahapan lukanya itu akan dilakukan berbeda. Mungkin nih luka yang jeruk dikasih cairan yang beda, salepnya beda, obat yang diminum itu berbeda. Sedangkan kalau ada juga nih kok ini temanku tuh pakai ini dong, kayak spons gitu dia ditempel, kok aku pakai kasar biasa ya. Nah itu karena pasti lukanya beda, kedalamannya beda, sifat cairan jenis lukanya beda, mungkin cairannya yang temannya berlebih atau lukanya itu memang komoh-komoh kayak gitu, pasti nanti perlakuannya beda nanti yang diberikan. Makanya kalau kayak gitu jangan lupa dikonsultasikan kepada dokter. Terus jangan lupa kalau udah luka kayak gitu ditutup. Soalnya kalau tidak ditutup nanti resikonya adalah kotor. Nek kotor otomatis ya itu takutnya terinfeksi. Nek terinfeksi berarti ya mari-mari juga wis aliran darah ke situ berkurang, ternyata infeksi sih. Nah itu nanti bakal tambah lama. Terus ditambah lagi yang berikutnya adalah konsumsi makanan yang seimbang. Masih ada beberapa ini ke klinik itu, Pak ini telurnya dibanyakin ya. Oh ini saya pantang kok dok, soalnya katanya kemarin amis ambune lukane. Nah itu yang kayak gitu itu mitos ya Pak Bu. Jadi kalau selama ada luka pasti kita yang kita butuhkan tuh makanan yang seimbang, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Apalagi kalau protein itu sangat penting untuk penyembuhan luka seperti itu. Jadi jangan lupa harus ada makan telurnya. Nah pilihan-pilihannya bisa nih telur ya, putihannya kalau memang kolesterolnya tinggi kulitnya jangan banyak-banyak. Terus habis itu bisa ayam boleh, tapi kulitnya jangan. Terus bisa ikan, ya dipepes gitu masaknya boleh. Aku pengen sate dong boleh, tapi lemaknya jangan. Terus pengen sapi dimasak ini boleh, harus ada proteinnya. Ingat yang 3 minggu kemarin tuh seukuran telapak tangan proteinnya dalam keadaan mentah ya Pak Bu, itu yang dikonsumsi itu selama sehari itu segitu. Terus habis itu jangan lupa obat diabetesnya itu tadi harus terkontrol seperti itu. Terus ada obat kalau memang nanti dokternya meresepkan obat minum ya boleh dikonsumsi juga. Sama yang terakhir adalah kurangi tekanan. Jadi contoh kalau andaikan di kaki mengurangi tekanan itu bisa dengan milih itu tadi sepatu yang sesuai atau pakai Crocs selama pengobatan. Jadi biar yang penyembuhannya itu nggak nambah nekan. Kayak yang tak bilang tadi ya, kalau tertekan keras dia juga tidak bagus. Aliran darahnya tidak bagus, penyembuhannya kurang bagus. Jadi kalau andaikan memang lukanya besar, pakai ini dulu, sabar dulu pakai Crocs. Jadi rodok-rodok digantung, nggak terlalu neken ke lantai. Kalau andaikan lukanya di punggung atau di tangan atau daerah badan gitu ya, kalau itu jangan miring ke daerah situ seperti itu. Jadi dikurangi tekanannya. Terus salah satu yang bisa kita lakukan adalah senam kaki. Nah ini ada nih di webnya Kemenkes. Jadinya nanti kalau andaikan Bapak Ibu pengen lihat fullnya, saya gambarin di leafletnya itu nggak terlalu lengkap, soalnya memang terbatas tempatnya. Tapi kalau dengan semua pengen lihat, nanti ada di YouTube, cari aja senam kaki. Jadinya nanti kalau andaikan pas lagi dia nonton TV mungkin ya Pak, nah itu sambil bisa senam kaki, bisa dilakukan di mana aja. Di sini sambil senam kaki sambil mendengarkan saya juga bisa. Nah nanti contohnya nih bisa dilakukan dalam keadaan duduk, praktekin ya Bu. Nah kakinya pastikan kakinya bersih, sekitarnya bersih, tidak ada batu-batu, tidak ada barang-barang yang bisa melukai. Nah nanti bisa tumitnya, jadinya diangkat, diginiin, dijungket ke. Nah dijungket ke.
nanti digerak-gerakin kayak gini 10 kali ya. Terus nanti itu kan udah ke bawah, nanti dibalik ke sini, ulang 10 kali, terus diputar keluar, nah kayak gini 10 kali. Terus habis itu bisa juga kalau yang di akun Kemenkes itu ada yang lebih lengkap itu nanti kita menyiapkan kertas di sini, koran yang lebar. Jadi latihan pakai kaki itu dilipat-lipat, jadiin seperti bola. Itu menandakan kakinya itu masih fleksibel. Nggih, monggo. Masih fleksibel, masih enggak baal, digerakinnya masih oke. Nah, digerak-gerakin kayak gitu. Terus nanti setelah diunyel-unyel diluruskan lagi. Coba bisa enggak? Nah, itu pakai kaki kayak gitu ya, Bu. Nah, kayak gitu itu cuma seperti itu tapi bisa meningkatkan aliran darah. Makanya sambil nonton TV, sambil dolanan HP, kaki ini digerakin. Jangan lupa. Gitu nggih, Bu, Pak. Begitu tentang luka diabetes, tapi yang saya nggak ngajarin gimana cara merawatnya, soalnya memang setiap orang itu nanti beda-beda penanganannya. Jadi kalau Anda kan nanti bisa setiap hari kontrol, bisa 2 hari kontrol, bisa 3 hari kontrol. Nah itu tergantung keparahan lukanya. Jadi kalau untuk saya pesannya adalah kalau memang ada luka jangan takut, tapi konsultasikan ke dokter. Gitu ya Pak, Bu. Nah, cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ada, Dok. Boleh, Pak. Ada lagi ya? Monggo. Ini Dok, yang saya mau tanyakan ini Dok. Yeah. Kan kita apa istilahnya mempunyai penyakit gula. Yeah. Apa setiap semua makanan itu mengandung gula Dok? Ya itu saja yang saya tanyakan. Ya siap. Nah, jadi pertanyaannya bagus ya. Karena kalau gula itu apa memang semua makanan itu mengandung gula Dok? Apa cuma gula yang kita sendok kita masukkan ke gelas buat minum itu? Nah, memang gula itu bisa dari berbagai macam makanan Pak. Jadi ini nggak cuma gula dari tebu, gula dari jagung itu, tapi seperti karbohidrat itu nasi, singkong, ubi, jagung, roti, tepung. Itu kalau dipecah di dalam tubuh, dicerna, nah itu kandungannya gula. Makanya kalau Anda kan contoh nanti coba ya Pak, pas buka puasa dicoba ya Pak, nyendok nasi terus dikunyah agak lama, mesti rasanya manis. Nah itu nandain bahwa di dalamnya itu ada kandungan glukosa. Nah seperti itu. Glukosa itu macam-macam, ada 3, ada fruktosa, ada galaktosa. Nah di susu itu ada gulanya juga, bentuknya galaktosa. Di buah ada gulanya juga, bentuknya fruktosa. Nah yang seperti itu. Kalau terus itu lah, aku nanti kayak yang 3 minggu yang lalu tak bilangin boleh makan semuanya itu, tapi jumlahnya dihitung, dibatasi. Jadi dia nak mau makan nasi ya jangan banyak-banyak. Tapi itu jangan takut, soalnya enggak semua gula itu nanti bakal diserap. Soalnya kan kita enggak cuma makan nasi itu tok, Pak. Soalnya kita makan digabung sama yang lain, ada seratnya dari sayuran, kayak gitu, itu nanti membantu mengurangi penyerapan glukosa. Jadi nggak melulu semua yang kita makan itu bakal terserap semuanya. Nah tergantung itu tadi. Contoh kita udah makan paling sering lah, kita udah makan, aku kok anemia loh, padahal aku udah sering loh makan bayam, makan brokoli, katanya buah bit, tapi kok ya tetap orang naik-naik. Nah ternyata sambil minum teh, nah itu kan mengganggu penyerapan zat gizinya. Jadinya ya itu tadi, nggak apa-apa makan nasi gitu, terus nanti jadi takut makan nasi. Enggak, makan
tapi ya itu tadi diimbangi sama makan sayurannya, makan buahnya, proteinnya, itu mengganggu penyerapannya. Terus yang pilihan keduanya bisa memilih karbohidrat yang dia lama dicerna. Contohnya kayak mungkin nasinya ganti beras merah. Terus kalau ini ada ponjak-ponjak itu loh yang dari yang kemarin itu rodok ngetren itu Pak, jadinya yang kayak tanamannya itu bikin ada bau bunga bangkainya itu loh Mbak. Apa ya? Ubi gitu, dia bentuknya umbi-umbian. Umbi akon. Umbi akon itu misalnya apa ya? Ada deh, ini tuh sering. Jadi itu kayak gitu itu ini dicernanya lebih lama. Terus kalau ini ada yang pernah dengar nggak kalau biar gulanya nggak banyak, aku makan nasi kemarin aja. Nah, pernah sering dengar nggak Bu? Pak, pernah kan? Nah, memang itu pernah dilakukan penelitian. UI aja, Universitas Indonesia dulu aja pernah melakukan penelitian. Memang dari yang 100 gram nasi, kalau di ininya serannya dari 0,6 menjadi 1,6. Memang ada peningkatan, tapi itu tidak signifikan. Jadinya ya ini andaikan Bapak Ibu suka nasi anget, ya nggak apa-apa, nggak harus nasi kemarin gitu tuh, nggak harus. Ya itu tadi, asalkan makannya seimbang, ada sayurnya, ada karbohidrat, ada proteinnya. Nah, penyerapannya bakal tidak ini. Terus jangan lupa nih saya pesen, soalnya ini kan puasa. Nanti pas jam 4 itu kan rasanya kayak aduh aku pengen es buah, aku pengen gorengan ini, aku pengen cemilan ini. Nah, yang kayak gitu. Terus beli semua. Nah, nanti pas buka langsung semuanya dimakan. Jangan seperti itu ya Pak Bu. Pokoknya kalau andaikan buka boleh minum manis mungkin, atau kurmanya boleh. Karena apa? Karena gulanya cepat terserap. Soalnya memang kan habis puasa ya, berarti memang harus ada gula pengganti yang masuk. Tapi habis itu ya dikontrol, bukan berarti habis makan kurma terus habis itu makan ini es buah terus ini, nah yang jangan. Terus nanti jangan lupa mungkin istirahat dulu waktunya ya, nanti diselani, tinggal sholat dulu. Terus habis itu baru makan. Nah, habis itu mungkin boleh cemilan tapi nanti habis sholat taraweh. Terus jangan lupa kalau habis makan jangan langsung lekaran. Nanti habis itu lambungnya penuh, sini senep, gegean terus, besok puasa ora nyaman mesti seperti itu. Gitu nggih. Jangan lupa obatnya diabetes tetap dikonsumsi sesuai sama anjuran dokter masing-masing. Gitu nggih Pak, Bu. Ada pertanyaan masing-masing? Ada pertanyaan lagi? Biasanya sebelumnya tanya. Aku mau tanya, itu tadi yang dikatakan gula darah basah dan kering berapa? Jadi itu dulu Bu, dulu kan ngomong gula DM itu ada yang basah, ada yang kering. Tapi kalau sekarang itu enggak ada pemisahan seperti itu. Tapi semua semua yang menderita DM, yang punya penyakit DM itu beresiko tetepan. Nah nanti lama tidaknya penyembuhannya tergantung itu tadi semua. Gimana gizinya, gimana perawatan lukanya, dan yang paling penting gimana gula darahnya terkontrol apa enggak. Nah kayak gitu. Jangan lupa ya. Gimana? Ada? Oke. Jadi jangan lupa ya Bu, Pak. Jangan lupa selalu dilihat kakinya, keadaan hari ini gimana gitu. Disapa kakinya setiap hari dicek, dilihatin enak sing berbeda nggak nih gitu. Nah gitu nggak? Gimana Bu? Kan tadi bilang kapal itu bisa terjadi karena tekanan. Begini makanya kalau aku milih jangan terlalu keras sandalnya itu. Apalagi untuk yang dulu sukanya pakai jinjit, mesti di ujung jempolnya itu nonjol. Nah itu bunion yang kayak gitu itu beresiko juga. Jadi nanti kalau pakai sandal yang kan
mesti kegesek terus lah, itu yang bisa menimbulkan luka. Berarti nek mau kayak gitu Bu, sering-sering dibersihkan ya. Soal pakai apa ya? Ya ini aja Bu, nggak biasa aja Bu, pakai air sabun sama sabun. Gitu enggak? Nah, habis itu dikeringkan, dikasih lotion biar lembab, biar nggak kering. Nah, soalnya yang leh jenenge mata ikan itu, sing dengan tahu yang mata ikan itu juga dari kapal sing terinfeksi, terus jadinya kayak gitu nanti nyeri, sakit. Nah, kayak gitu juga. Jadinya nek umumnya memang ini berarti mungkin pemilihan sandalnya coba Bu dievaluasi lagi ya. Udah enak belum? Pakai pingpong. Sekarang pakai ini enggak. Kalau lumayan ya. Jalanan di lantai ini kan Masih ini ya, masih kerasa ya. Nah itu coba bisa dilakukan. nanti makin lama makin tipis Bu. Itu koyo contohnya, tapi orang langsung melusut ngono nggak bisa. Contohnya nih kayak bapak ibu yang masih naik motor, mesti tangannya yang sebelah sini lebih tampak, lebih kasar-kasar daripada tangan kiri nih. Soalnya apa? Dibuat nyekel, ini. Nah itu tertekan makanya sininya tuh ini. Mungkin yang seneng masak, megang pisau. Nah sebagian sininya mungkin luwih kandel kapalan lah. Itu karena kebiasaan sering dipakai. Makanya nek ngomongin carane ngepisnya piye? Ya ojo nekan-nekan. Berarti aja nekan-nekan. Sane ngomongin di kaki ya sandalnya jangan atos. Nek megang sesuatu jangan terlalu ini, atau bisa pakai sarung tangan biar ngurangi tekanannya seperti itu. Oke Bu. Ya. Apa ini aku? Apa yang pikir? Iya, ada tonjolannya. Ini yang tak sebutin Bunion. Itu enggak. Nah, kalau ini kering kan? Iya, tapi nggak sakit, nggak gatel. Ya perlu ini aja. Mungkin di hand bodyin Bu. Nah ini yang tak sebut, mungkin jenengan dulu sering pakai jinjit. Nah itu efek perubahan kaki karena pemakaian sandal. Nah jadi emang sepatu jinjit ini ayu banget Bu. Terus jadi jalan gitu kelihatan cantik gitu. Tapi ya itu tadi efeknya nanti ke bentuk kakinya. Nah, nggak apa-apa, wes nggak usah digini. Ada sebenarnya kayak ini, tapi saya belum tahu sih itu berefek banget apa enggak yang buat nonjol balik ke meneh gitu. Tapi yang penting sekarang dijaga, dirawat biar tidak terjadi luka. Gitu nggih? Ada pertanyaan lagi? Ini masih salurannya orang Jawa itu nyeprot itu enggak ya? Nyeprot itu gimana Bu? Oh, kerasa sakit. Perih. Enggak perih. Rasanya kandel. Oh, ada kandelnya. Enggak, kalau kayak gitu bisa juga karena pengaruh diabetesnya juga Bu. Kan itu tadi mesti rasanya itu bisa bakal, bisa kayak ditusuk-tusuk jarum. Karena itu tadi ada neuropati diabetikum. Jadi saraf ini kayak dimunculi ngono karo anu. Jadi saraf itu duwe klambi. Sebenarnya ini jadi kayak selang terus dikelambeni. Nah, kalau gara-gara diabetes itu kelambine itu kayak dilucuti. Jadi ini rasanya itu tadi enek sing ngrasake kadang rasanya panas, enek sing ngrasane tajem, enek sing ngrasane nyeri, enek sing ora ngrasa apa-apa, bimbingan gitu, ada berbagai macam. Setiap orang ngrasakenya beda-beda. Tapi ya itu sama karena efek diabetesnya itu. Tapi yang penting itu tadi pakai sepatu, pakai sandal, jangan sampai ini ya. Pokoknya nek ngomongnya kok ketoke lantainya kok rada enek tonjol-tonjolan gitu. Kalau sekarang kan model-model ya, kalau lantai itu kan keramik enek teksturnya itu ya berarti harus hati-hati. Monggo gimana? Kalau pakai sendal ada trimis-trimisnya bawah itu. Nggak boleh, sama aja. Nggak boleh Bu, soalnya itu tadi nonjol-nonjol bikin tekanan luka nanti. Kok saya setiap pagi bangun tidur itu malah menginjak batu seperti yang di masjid. Itu setiap hari, tapi ya enak nggak apa-apa itu. Nah iya, tapi nggak boleh. Sejak dulu memang sampai sekarang. Soalnya nek bahasane orang Jawa ki terus. Bahasane orang Jawa kuwi apa Mbak? Nek anu ora reti, ora nek tanggale gitu loh. Rawayan.
Ora bukan. Setiap pagi. Yo alay jenenge. Maksudnya nek ngomongane engko nek terjadi apa-apa kita itu enggak tahu. Iya, engko nek ngomongane ternyata enek watune sing rada lancet sithik terus kegesek ngono. Nah, itu kan enggak ngerti. Kecelakaan ra ngerti wayah ngono lho apa ya? Ngono kuwi lah, Bu. Apes tidak ada di tanggal di kalender. Ada tanggal di kalender. Nah, itu. Mungkin kemarin-kemarin enak, tapi kan itu tadi gantinya apa dok? Nah itu tadi senam kaki ya. Nanti lengkapnya ada di YouTube, coba dicari senam kaki ya. Gantinya itu ya Bu, pokoknya udah nggak boleh lagi loh ya. Ibu tadi kayak itu nama ya. Terus saya diperiksa ke tapi saya minumnya obat itu Oke, aku notulen gua apa pertanyaan? vitamin saraf saya mau misah obatnya itu. Oh, anu aja konsultasi itu kan kemarin pas ke dokter yang di Karanganyar itu nggak dibawa obatnya jenengan. Oh, besok sama ini yang paling penting tuh saya mau ngingatin kalau andaikan ada bapak ibu yang memang sudah perawatan di rumah sakit atau konsumsi obat tertentu setiap hari, saya tahu nama obat itu susah Bu jenenge Bu. Jadi ini yang mau mana yang nggak sinau gitu, saya aja ada lupa namanya kudu ingat-ingat dulu apa gitu. Nah makanya kalau periksa obat yang dikonsumsi itu harus dibawa atau nek ora bukune, nek ora difoto. Nah gitu. Jadinya ben apa? Ben ora tumpang tindih. Engko ternyata dari sana udah dapat anti nyeri, dari sana udah dapat anti nyeri, nanti lambungnya saya nggak kuat. Ternyata di sana udah dapat obat vitamin saraf, di mana obat dapat vitamin saraf. Nah, nek kebanyakan juga tidak bagus walaupun itu vitamin, kerja ginjalnya juga berat. Seperti itu nggih. Jadi kalau andaikan jenengan udah bawa nanti konsultasiin aja ke dokter depan. Bu, mampir ke depan buat dok ini saya kemarin periksa konsumsi ini. Mana nih yang harus tak ini ada yang kebobolan nggak? Oh apa? Saya harus minumnya gimana? Ternyata ya Bu. Bersamaan gitu. Oke. Makanya harus dilihat saya pisah-pisah sih itu ya Bu. Ya, makasih. Satu lagi, oke. Ini saya pada nggak puasa semangat banget. Mau tanya dokter. Iya Pak. Kita sudah rutin konsumsi obat ya. Iya. Entah metformin, entah poni atau insulin. Iya. Terus kita olahraga juga cukup. Setiap bulan kita kontrol cek gula darah. Nah, itu apakah sudah aman dok itu? Aman enggaknya ya tergantung sama hasilnya ini. Nah ternyata ceknya udah di ini tapi ternyata hasilnya kok hasil labnya masih enggak terkontrol. Nah itu masih beresiko juga lebih besar Pak. Nek mau andaikan nih makannya udah diatur, obatnya udah rutin digunakan, udah dikonsumsi, terus itu tadi olahraganya aktif, nah insya Allah juga bagus. Ya, yang itu semuanya senam-senam itu udah dilakuin, itu insya Allah bagus. Tapi kalau memang nih lah, ada bolong-bolongnya nih, saya udah konsumsi obat nih dok gitu. Tapi ternyata kalau hasil lab ternyata masih tidak terkontrol, masih mungkin kalau puasa bagus, tapi kalau habis makan saya belum bisa ngontrol makan ini dok gitu. Saya belum bisa ngontrol makan. Ya itu beresiko juga tetepan Pak itu. Maksudnya beresiko terhadap lukanya gitu kan Pak? Apa gimana tadi? Kalau udah dilakuin semua, maksudnya udah aman dari luka gitu loh, Pak? Kenapa? Nggih. Ya makanya masih beresiko. Mungkin
Mungkin aja kalau andaikan nih, mungkin gula darahnya sudah terkontrol, terus habis itu makannya oke, rajin olahraga juga. Nah, itu sangat membantu nanti penyembuhannya. Kayak yang kemarin saya bilang, kalau memang HbA1c-nya terkontrol, yang 3 bulannya itu terkontrol, komplikasi terhadap ke jantung, ke ginjal, persarapannya tadi bisa berkurang sampai berapa ya kemarin aku ngomong 40% ya. Nah yang kayak gitu jadinya itu dulu gula darahnya terkontrol nggak, makanya gimana. Nah kayak gitu Pak, nanti membantu sekali untuk penyembuhan lukanya gitu. Masih belum jelas Pak? Mana? Kan gini dong, kita sudah stabil ya. Udah stabil. Di bawah ini, cuma kita harus terus minum obatnya terus. Oh obatnya, nah jadi gini kalau obatnya, obat DM itu sebenarnya untuk diabetes tipe 2 sebenarnya itu tidak tergantung dengan obat itu. Nah sebenarnya seperti itu. Beda kalau diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 1 itu kan memang ada kerusakan di sel pembentuk insulinnya. Kalau yang tipe 2 itu kan nggak mesti ada kerusakan. Bisa juga terjadi kerusakan. Tapi ada juga yang mungkin insulinnya produksinya kurang, terus mungkin gara-gara andaikan nih produksinya insulin itu ongko-ongko ya Pak, ini cuma perumpamaan, andaikan produksinya 50, ternyata kita makannya sampai 100, nah ya jelas kurang, ya jelas insulinnya kurang, makanya itu gula darahnya tinggi, nah seperti itu. Nah berarti harus diatur pola makannya. Nah nanti coba nanti dia masih kontrol ke penyakit dalam Pak? Ya. Masih kontrol ke penyakit dalam betul? Ya. Seperti saya ini kan mensumsi obat kan ada 11 macam Dok. Oh yes. 11 macam obat itu kan. Mau tidur itu 6 biji. Terus yang pagi itu 5 biji. Itu berbeda Dok. Obatnya. Oh fungsinya beda ya? Gula, obat apa? Kolesterol. Obat apa itu namanya nyeri. Itu 11 obat itu Dok. Nah, itu nek jenengan, oh ini bisa lepas, bisa nggak ya Dok? Nah, insya Allah bisa kalau andaikan itu tadi benar-benar terkontrol. Nah, tapi kayak gitu tuh pakai percobaan Pak, maksudnya nggak terus akhirnya dipedot kabeh, Dok, col ora, aku ora ngombe sama sekali enggak. Tapi ya itu tadi dilihat-lihat. Nah, coba dikonsultasikan sama dokter penyakit dalam jenengan. Dok, ini kira-kira apalagi nanti besok pas udah ada HbA1c-nya. Terus mungkin ini bisa dikurangi lingkar perutnya. Ini ngefek banget, soalnya semakin tebal lemaknya itu nanti itu kan di lemak itu Pak. Gula itu yang bersisa di darah disimpan bisa dalam bentuk lemak, nempel ning nggon hepar, nempel ning nggon otot kayak gitu. Jadinya ya ini penyerapannya nanti nggak maksimal kalau lemaknya masih banyak seperti ini juga nanti ya. Jadi kalau andaikan nanti udah bagus nih, jangan besok bulan April coba bawa rapot yang dari Sarana Medika dibawa ke dokter penyakit dalamnya terus dikonsultasikan. Dok ini kan HbA1c gula darah saya yang sewaktu yang puasa ini kan udah bagus kayak gini Dok, bisa nggak ya Dok ada yang dikurangi? Nah coba, soalnya ya itu tadi lihat keadaan hasil labnya seperti apa, apalagi yang HbA1c yang kemarin saya bilang HbA1c itu bisa dijadikan penilaian pengobatan. Jadi obat yang dipilih ini cocok apa durung, apa perlu diganti, apa perlu dikurangi, nah itu. Apalagi kalau sudah ada kayak contoh keluhan hipoglikemi, contoh kayak lemes, beredek, rasanya dingin, terus pusing. Nah itu mungkin bisa gara-gara gula darahnya terlalu rendah. Nah yang kayak gitu bisa nanti konsultasikan, nanti dipilih obat mana yang bisa dicolke gitu Pak. Nyata nggih. Nah terus jangan takut nanti ginjalku piye Dok nek obat kakean gitu. Nah kan nanti sambil dicek juga fungsi ginjalnya besok April ya, gitu nggih. Sering kesemutan Dok. Oh, lah itu tadi komplikasinya DM itu. Ya, makasih Dok. Ada lagi Bu?
Oh, gampang keringetan. Semua emang ini Bu, saya juga keringetan. Tapi nggak dingin gitu dah. Enggak apa-apa. Mungkin dengan aktivitasnya lagi banyak. Asalkan nggak ada kayak berdebar, deg-degan banget atau ngerasa kayak kok sering teratapen atau itu tadi karo mumet karo timbang sama mumet, glier-glier, keringetnya dingin. Nah, itu bisa antara gula darah rendah atau ada gangguan di jantungnya kayak gitu ya Bu. Asalkan tidak ada keluhan apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Ngeten nggih. Soalnya kita juga di iklim tropis emang panas jadinya ya wajar keringetan. Ngeten nggih? Ampun. Terima kasih Bapak-bapak sama Ibu-ibu. Hari ini sangat meriah. Mungkin tadi sahurnya banyak ini.